Shalom, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Jimmy Wairata. Saya anggota Jemaat Ciampea Conference DKI Jakarta. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin membagikan sedikit kesaksian mengenai keluarga kami, bagaimana cinta kasih tangan Tuhan yang sudah memimpin, sudah memeliharakan hingga pada saat ini. Pada saat ini saya mempunyai seorang putra usia 7 tahun. Pada waktu lahir dia tuli. Jadi pada usia 4 minggu istri saya kena rubella atau campak Jerman. Di dalam tubuh istri saya tidak ada tanda-tanda selain hanya bercak merah di tangannya, tapi tidak disertai dengan demam, panas atau apapun. Tidak ada gatal, tidak ada gejala apapun. Kemudian kami ke dokter kandungan, spesialis kandungan pada saat itu tutup. Akhirnya kami ke dokter kandungan biasa, ke dokter umum. Tapi kata dokternya, oh ini hanya efek bayi, tidak apa-apa, besok juga hilang. Memang betul 2 hari kemudian bercak merah di tangan istri saya itu hilang, dan pada saat anak saya lahir nampak seperti biasa saja hingga pada saat itu malam tahun baru. Kebetulan anak saya lahirnya bulan November, dan pada saat malam tahun baru seperti biasa kalau di Jakarta pasti banyak kembang api, petasan di mana-mana. Tapi pada saat itu, meskipun apalagi kami tinggal di kontrakan di lantai 2, itu suaranya sangat-sangat keras. Tapi anak saya ini bisa tidur dengan nyenyak. Istri saya sudah curiga. Akhirnya pada usia 3 bulan kami ke dokter THT. Tapi kata dokter THT ini nunggu sampai 6 bulan. Akhirnya pada usia 6 bulan kami membawa anak kami ini ke RSCM di Salemba. Pada saat itulah kami dapatkan hasilnya bahwa anak saya tunarungu, tuli. Jadi dia hanya bisa mendengar di frekuensi 90 desibel yang sebelah kiri dan 110 di sebelah kanan. Artinya kalau hanya bunyi pesawat terbang itu pun dalam jarak yang dekat. Dan bagi anak saya, suara mesin pesawat terbang ataupun konser musik rock misalkan Metallica, itu bagi anak saya seperti suara bisik-bisik. Seperti itulah keadaan anak saya. Seiring berjalannya waktu hingga dia akhirnya dewasa, dan pada usia 4 atau 5 tahun kembali kami menampakkan gejala yang tidak seperti biasanya. Anak saya tidak pernah fokus. Setiap kali ada seseorang atau saya sendiri, dia tidak pernah mau menatap mata saya dan selalu melakukan gerakan yang berulang-ulang, seperti flapping, tangannya flapping, ataupun tantrum yang tidak jelas. Pada saat dia ketawa, tapi 1 detik kemudian dia tiba-tiba nangis. Seperti itulah stigma di masyarakat bahwa anak autis itu, anak autis anak yang pintar, anak yang bisa melihat. Bahkan ada yang mengatakan anak autis bisa melihat setan, bisa melihat dunia gaib. Itu adalah mereka-mereka yang tak pernah gaul, tak pernah belajar, tak pernah membaca. Anak autis itu macam-macam. Autis itu tergantung dari sarafnya itu sudah terganggu. Jadi demikianlah kami harus menghadapi kenyataan. Selain anak kami tuli, anak kami juga autis, tapi kami sangat beruntung kami berada di Jemaat Ciampea dari semenjak zamannya Bapak Pendeta Purba, Bapak Pendeta Siregar, Bapak Pendeta Raffles Siagian. Mereka selalu mendukung, selalu mendoakan, selalu memberikan bantuan moral maupun material.
Dan khususnya kami ingin beritahukan kepada Konferensi DKI Jakarta bahwa jemaat Ciampea adalah jemaat yang ramah anak disabilitas. Kenapa demikian? Karena semenjak anak saya lahir sampai dengan besar seperti sekarang, jemaat, anggota jemaatnya, ketua jemaat maupun anggota-anggota majelis yang lainnya sangat. Saya ingin memberikan gambaran seperti apakah keadaan anak saya tuli dan autis itu seperti apa. Kita saksikan video berikut ini. Lagi. Dede. Iya. Biarin bulu suara kan dilepasin. Mau dilepasin nggak? Kalau lepasin suara lihat bentar, lihat ya Allah lemesnya coba lihat mana nggak mangap, ini nggak mangap, nggak lebar-lebar sedikit aja sayang mulai pingsan. Sinta pingsan. Coba deh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu baik terhadap keluarga kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada keluarga kami, tepat pada waktu ini. Untuk info aja, bagi anak-anak tuli seperti Matthew, dia membutuhkan alat bantu dengar. Harga dari satu kuping untuk alat bantu dengar itu yang biasa 12 juta. Kalau dua, 24 juta. Itu Tuhan yang memberikan. Karena saya terakhir kali bekerja itu tahun 2015. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan detik ini saya tidak pernah dapat penghasilan tetap bulanan. Kami hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan selalu siapkan tepat pada waktunya. Untuk kebutuhan terapi Matthew, untuk terapi wicara 1 jam itu perlu 60.000 1 jam. Untuk terapi okupasi, untuk gerak motoriknya itu biayanya 100.000 per jam. Untuk itu jadi dalam 1 hari perlu 160.000 untuk terapi okupasi dan terapi wicara. Dan
semakin sering terapi maka semakin baik. Tapi puji Tuhan, ada sebuah yayasan Ican di Bogor yang mengcover, yang membantu kami. Kami tidak kenal. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu muka dengan muka orang yang membantu kami itu. Dia hanya menyalurkan, mentransfer uang pada kami. Kami tidak kenal, sama sekali tidak kenal. Dia hanya membeli empek-empek kami dan dia pun mentransfer uang untuk kebutuhan anak kami untuk terapi. Dan pada saat pandemi seperti ini, di mana orang-orang kehilangan pekerjaan, orang-orang kehilangan mata pencarian, tapi syukur kepada Tuhan, kami malah menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami ditransfer uang, ada yang transfer uang 1 juta, ada yang transfer uang 1,2, ada yang transfer uang 300. Mereka bukan untuk kami. Kami ditugaskan untuk membeli beras, untuk membeli sembako, dan untuk kami bagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga untuk yayasan Ican ini pun memberikan support untuk melatih Matthew untuk peduli kepada sesama. Dia pun memberikan setiap minggunya 10 paket untuk dibagikan kepada sesama yang isinya makanan-makanan untuk masyarakat sekitar. Jadi Matthew menjadi seorang duta dari yayasan tersebut untuk membagikan berkat-berkat Tuhan kepada mereka. Tuhan itu sangat baik. Kepadanya lah kita hanya berserah. Kepadanya lah kita berharap. Semoga kesaksian yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan selalu memberkati kita semua.